Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus yang terus dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini ya Bapa, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga.
Ampunilah kami ya Allah dari semua ketidaktepatan hidup kami, supaya ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, kami ada di dalam keadaan kudus dan berkenan. Dan firman-Mu itulah yang mengubah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia, Tuhan Yesus punya kesempatan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi yang mulia Tuhan Yesus Kristus memilih untuk tidak menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sekalipun, perhatikan ini, sekalipun semuanya itu ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Dan iblislah yang menawarkan akan hal itu kepada yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, di dalam Matius pasal 4 mulai ayatnya yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, perhatikan ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara perhatikan itu, semua ditawarkan. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menolak akan hal itu, saudaraku. Pilihan Tuhan Yesus hanya satu, yaitu hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang perjalanan hidupnya di dunia ini. Dan hal itu bisa kita lihat dari perkataan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari contoh hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini seharusnya kita bisa belajar bahwa memilih hidup berbakti kepada Allah Bapa di sorga itu adalah pilihan hidup yang akan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, makna lain dari memilih hidup berbakti hanya kepada Allah Bapa di sorga, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari hidup kita di dunia ini. Hal itu merupakan gaya hidup anak-anak kerajaan Allah yang menghormati Allah Bapa di sorga. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa kita selalu hidup menikmati kerajaan Allah sejak masih hidup di dunia ini. Saudaraku, gaya hidup seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Hidup yang demikian adalah cara hidup anak-anak kerajaan Allah sejak di bumi. Sama seperti kalimat doa yang diajarkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat Matius 6 ayat 10, dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Inilah gaya hidup yang seharusnya kita kenakan di dalam hidup ini, saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita terus melatih diri kita untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka hal itu sama dengan kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita melihat Roma 14 ayat 17, dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, kalau kita memiliki gaya hidup yang demikian, maka kita tidak akan terikat dengan dunia ini. Perhatikan itu, apapun yang dunia tawarkan kepada kita, tidak akan pernah membuat hati kita terpikat. Karena kita tahu, memilih dunia berarti sama dengan kita memilih iblis. Karena iblis saat ini yang menguasai dunia ini. Ini yang harus kita sadar, saudaraku. Dan apa yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus, hal itu menunjukkan bahwa memang iblis sedang menguasai dunia ini. Dan saat ini, sebagai orang percaya kita harus sadar, semua yang dunia tawarkan saat ini adalah cara iblis untuk menjerat anak-anak Allah. Saya ulang sekali lagi, semua yang dunia tawarkan saat ini adalah cara iblis untuk menjerat anak-anak Allah. Dan kalau kita memilih mau menikmati dunia ini, itu artinya kita terjerat di dalam perangkap kuasa kegelapan yang pada akhirnya akan menggiring hidup kita ke dalam kebinasaan kekal. Saudaraku, kita harus sadar akan hal ini. Sebab kalau kita mau membuka mata dan melihat cara hidup manusia pada umumnya, maka kita bisa melihat karena manusia pada umumnya selalu memiliki prinsip hidup. Hidup ini kan hanya satu kali. Jadi wajar kalau kita hidup menikmati dunia ini. Saudaraku, orang-orang yang memiliki prinsip hidup seperti ini, mereka sudah tidak pernah memikirkan lagi bahwa iblis sedang menjerat kehidupan mereka dan akan menggiring mereka kepada kebinasaan yang kekal. Orang percaya harus sadar akan hal ini. Kita harus bercermin pada cara hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus menolak dengan tegas tawaran iblis. Dan kalau kita tidak bersedia mengikuti cara hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan memilih untuk tidak menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka hal itu sama dengan kita menolak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita memilih untuk menjadi anak-anak iblis. Saudara, di sini kita harus sadar, hanya ada satu cara untuk mengikuti cara hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita harus bersedia hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan tentu untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus, maka hal itu membutuhkan komitmen. Hal itu membutuhkan tekad yang kuat bahwa tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain memiliki hidup yang sama seperti Tuhan Yesus. Dan kita harus mengerti, hidup yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu akan mendatangkan berkat kekal bagi kita di kekekalan nanti. Saudaraku, demi memiliki Kristus, Rasul Paulus dengan tegas bersedia melepaskan segala sesuatu yang dahulu merupakan keuntungan bagi dirinya. Tetapi pada akhirnya ia memilih melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ini yang ditulis di dalam Filipi 3 kalau kita membaca mulai ayatnya yang ke-7. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihan hidup ada di tangan kita saat ini. Dan kita yang akan menentukan pilihan hidup itu.
Apakah saat ini kita mau memilih untuk menikmati dunia ini selama 70 tahun kita hidup di dunia ini, tetapi setelah kita menutup mata akan binasa di kekekalan? Atau kita memilih untuk hidup sama seperti Kristus, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga di sepanjang hari hidup kita, selama kita hidup di dunia ini. Tetapi ketika kita menutup mata, kita diterima sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, dan kita akan hidup menikmati berkat kekal yang telah disediakan oleh Allah Bapa di sorga kepada anak-anaknya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuka mata hati kita, menyadarkan kita semua, lalu kita mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupan kita, yaitu untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kami disadarkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau memilih untuk hidup melakukan kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang hari hidup kami, di sepanjang umur hidup kami. Kami mau memilih untuk tidak lagi menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi apa yang kami lakukan, biarlah semuanya itu merupakan kehendak-Mu ya Allah. Roh Kudus Tuhan pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya di ujung kehidupan kami boleh ditemukan benar di hadapan Bapa di sorga, berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.